berhati-hati, ojo gampang mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia. Dan ini sering terjadi di pembicaraan. Contoh, ini kok langsung dihukumi kafir mboten nggih. Ini nanti uraiannya panjang, ojo gampang ngafirke wong ini ya. Ini awake dhewe ndamel hati-hati. Contoh, awakmu jadi arep rabi. Kapan kamu nikah? Terserah yang di atas. Nah, jawaban terserah yang di atas ini awake dhewe ora usah gawe, tidak usah dipakai. Seakan kan, tapi ojo kemudian kafir ojo. Nah, dia mengucapkan itu yang dimaksud tidak seperti itu, ngoten nggih. Awake dhewe harus hati-hati. Yang penting awake dhewe tidak mengatakan seperti itu. Nanti kalau punya keyakinan Allah di atas kan menjadi repot. Ada buku misalnya mencari Tuhan yang hilang, misalnya ya, keren koyo mencari Tuhan yang kapan hilangi gitu ya. Ini kan repot ya. Awake dhewe ora usah ikut-ikutan yang kayak gini. Tidak usah ikut-ikutan yang kayak gini. Dan Tuhan pun tersenyum, ora usah. Tidak usah menggunakan kalimat seperti ini. Tapi yo ojo kemudian langsung mengvonis kafir orang yang mengatakan seperti itu, karena bisa jadi yang dimaksud tidak seperti itu. Ketika misalnya disebut tabasam, ya yang dimaksud adalah ridho, yang Allah rela. Jadi yang penting awake dhewe ora usah kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kayak gitu. Nah, bisa menyebabkan kufur tadi. Allati yang muhdathatun qaulan aw i'tiqadan, baik berupa ucapan maupun secara i'tiqad. Fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Li'annahu kadzaba qaulahu ta'ala, karena berarti dia telah menganggap bohong ucapan Allah atau kalimat Allah atau kalamullah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Di nas Quran wis jelas Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Lah kok enak wong ngarani Tuhan di atas. Nah di atas itu berarti ada arah. Ya, kalau ada arah berarti podo karo makhluk. Lanjutnya, famin sifatil basyaril huduti, famin sifatil basyari al hudutu, termasuk sifat-sifatnya manusia adalah hudud baru. Misalnya awake dhewe lahir, kemudian Allah juga dikatakan lahir, tidak boleh. Tuhan lahir tanggal sekian, tidak boleh. Watatawuru, berkembang, awake dhewe mana punya anak, Allah tidak punya anak. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanak, tidak berkembang. Wal infialu, emosi, masung geprok ujung awake dhewe gitu. Allah tidak seperti itu. Jadi jangan sampai sifat-sifat makhluk ini disandarkan kepada Allah. Wa ta'atur, tompo labet, kesel, panas, sumu, ini nggak usah diterapkan pada Allah. Walaunu warna, wal harokah gerak, ini nggak boleh. Ada sementara kalangan yang karena mendasarkan diri pada hadis yang derajat hadisnya masih membingungkan, poyang-payingan, ya, menganggap Allah itu berambut keriting. Bila mendalik. Nah ini bahaya, berambut keriting, ya, ada seperti itu. Wasukunu, gerak yang nggak boleh. Allah
turun misalnya dari langit A ke langit B, nggak boleh. Karena itu adalah sifat makhluk turun itu. Walaupun ada juga ya, orang yang menganggap di sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia. Turunnya podo karo turunnya awake dhewe. Ya, turun dari atas ke bawah, nggak boleh. Pemahaman seperti itu adalah kufur. Ya kalau rahmatnya yang turun, nah itu memang yang dimaksud seperti itu. Orang kok terus Allah turun kaya awake dhewe begitu ya. Wasukunu diam. Jadi gini, bergerak itu lawannya adalah diam. Ini kalau di filsafat kontradiktoris. Nanti kalau awake dhewe membuktikan sifat idam itu pakai ini. Ya, ada istilahnya daur tasalsul. Ya. Untuk memahami sifat idam itu diupamakan dahulu Tuhan itu kudus. Ya, diupamakan dulu Tuhan itu kudus. Nanti kalau tidak kudus nggak masuk akal. Berarti satu-satunya yang mungkin adalah idam. Nah kudus ada dua, daur karo tasalsul. Daur itu ubeng-ubengan. Tawakuf syai'in ala syai'in akhara tawakkufa alaihi. A dari B, B dari A dari B, B dari A. Ndok kopitik pitik kondok, ndok kopitik pitik mubengai. Ini lari sekolah wonten teori biogenesis. Omni vivum ex ovum, omni ovum ex vivum. Makhluk itu berasal dari telur, telur berasal dari makhluk hidup. Ini tokoh-tokoh Francisco Redi, Lozaro Spallanzani, Louis Pasteur, lari sekolah. Ini, jadi diam lawannya bergerak. Tapi kedua-duanya ini sifat makhluk, tidak boleh diterapkan pada Allah. Lah terusé lak mboten diam mesti gerak, mboten gerak mesti diam. Nah ini sifat makhluk ya, baik gerak maupun diam nggak boleh diterapkan pada Allah. Kalau pada makhluk terserah. Awake dhewe saya sedang bergerak berarti sedang tidak diam. Aqua ini diam berarti sedang tidak bergerak. Jadi milih salah satu. Ora iso milih salah loro. Utawa gak milih blas. Orang meneng ya ora ubah itu gak mungkin. Terus piye ora meneng ya ora ubah. Utawa ya ubah ya meneng. Itu gak bisa. Ya harus salah satu. Tetapi itu terjadi pada makhluk, tidak terjadi pada Allah. Itu sifat makhluk. Gak boleh diterapkan pada Allah. Wa tahayyuz, menempati ruang. Nah ini lari-lari sekolah. Pengertian zat istilahnya zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu pengertian zat anak SD. Sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ini menempati ruang, ya ini ruangnya. Ya. Ada massa, ada beratnya. Itu zat atau materi. Tetapi zat Allah tidak seperti itu. Tidak butuh tempat. Allah mawujud tanpa panggonan, ra ono bentuk, rupa, ukuran, tidak butuh tempat. Tidak ada bentuknya, tidak ada ukurannya. Sak kilo, rong kilo, sak meter, rong meter, enggak, tidak seperti itu. Watahayyuzu bil makani wa ma asbaha dzalika, dan sifat-sifat serupa seperti itu semuanya enggak boleh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syaghlahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wa ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Ajilani syaikhnahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi magharibiha wa barusana aba'ana wa ummahatina wa nakhussu khusun ila arwahi para yai ingkang sampun berjasa wonten nahdlatul ulama saking PB ngantos ranting. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kagem para guru kita sedaya, keluarga kita sedaya ingkang sampun kapundhut mugi-mugi wonten alam barzakh dengan rahmat amal ibadah diterima dosa padipun ngapunten insyaallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liqada'i hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala musannifil hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Winginane kula jelasaken bilih ketika kita bicara Quran itu ada yang kalamullah, yang adati, yang bangsa yang sifat Allah, sifat kalamullah. Ada yang ini mushaf, ada yang mushaf yang berupa huruf, berupa suara sing tenrak ngeten iki yang kita baca. Yang kita baca ini adalah makhluk, hudud, bisa rusak, dibuat, ditulis, dibaca, ada awal, ada akhir dan seterusnya. Tapi yang kalamullah, yang merupakan sifat Allah, itulah yang qadim. Jadi kalau ada pujian kalamun qadimul la yumalu sama'uhu, itu yang dimaksud adalah yang sifat kalamullah itu. Kalau sifat kalamullah itu azali, ya, tidak ada awal, bukan makhluk, bukan kudus. Nah, saat ini kita bicara yang kalamullah yang ini, yang berupa mushaf, yang alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fi, yasin wal qur'anil dan seterusnya, kita waqatil waqiah dan seterusnya, qul huwallahu ahad dan seterusnya. Kita bicara niku riyen. Qolal mu'allif rahimahullah falamma au adallahu bisaqara liman qala in hadza illa qaulul bashar. Penulis kitab ini menyatakan bahwa Allah mengancam orang yang mengatakan bahwa Quran yang kita baca itu alif lam mim dan seterusnya itu adalah bikinan manusia. Itu adalah bikinan manusia. Kok enek wong muni ngomong bahwa Quran ini itu adalah bikinan manusia, ucapan manusia, maka diancam oleh Allah dengan neraka sakor. Dengan neraka sakor. Ya, walaupun itu
saya katakan tadi makhluk, ditulis, ya, dibaca, ada suara, ada huruf, tapi dalam pembicaraan sehari-hari mboten oleh dikatakan bahwa itu adalah ucapan manusia. Nggak boleh. Ada orang yang mengatakan seperti itu kufur, diancam oleh Allah dengan neraka sakor. Ucapannya in hada illa qaulul bashar. Ini tuh hanya ucapan manusia. Nah, ucapan itu menyebabkan orang yang mengucapkan dalam kategori kufur yang diancam dimasukkan neraka sakor. Paham nih ya? Jadi yo kok misalnya anak wong maca kuluhu atau maca yasin atau apa ya wis ora sah dikomentari bahwa itu adalah kalamnya manusia. Jangan sampai diucapkan seperti itu. Alimna wa ayqonna annahu qaulul khaliqil bashar. Kita mengetahui dan meyakini bahwa Quran yang ada di mushaf itu adalah ucapan atau kalam dari pencipta manusia, yaitu Allah. Jadi Quran yang kita baca itu bukan ucapan manusia, tapi kalam yang menciptakan manusia, yaitu Allah. Wala yusbihu qaulal bashar, dan tidak serupa dengan ucapan manusia. Ket zaman sien, zaman Rasulullah tasik sugeng. Terus ngeten. Mukjizat, Quran itu mukjizat, bahkan mukjizat terbesar yang diterima Rasulullah. Mukjizatnya Rasulullah itu kathah. Ada bulan terbelah, air memancar dari jari, makanan sedikit jadi banyak, Isra Mi'raj, semacam-macamnya, binatang berbicara. Wis kathah banget. Sing agung dhewe, sing gedhi dhewe, sing hebat dhewe, mukjizat berupa Al-Qur'an. Quran itu walaupun berupa suara, berupa huruf yang kita baca, yang ada di mushaf, itu pun berbeda dengan kalamnya manusia, berbeda dengan susunan kata-kata yang dibuat oleh manusia, dan itu sudah dibuktikan. Mukjizat niku itu menandingi atau mengalahkan produk peradaban tertinggi ketika itu. Itu cirinya mukjizat. Mukjizat itu mengalahkan hasil peradaban tertinggi ketika itu. Maksudnya nggak? Nabi Soleh niku mukjizate unta keluar dari batu. Oh, Nabi Soleh mukjizate unta keluar dari batu. Karena apa? Peradaban tertinggi sak koloniku niku ukir batu. Gunung karang diukir dari kota, dari bangunan-bangunan indah. Madainus Soleh jenengan klik teng Google Madainus Soleh, kotanya Nabi Soleh. Itu bangunan ngeten iki tapi diukir di gunung. Corong riki Seloman Kleng, tapi kan bentuke kotak ngotot. Dan itu wah ukir-ukiran indah. Madainus Soleh itu kota kedua setelah Petra. Petra itu malah 7 keajaiban dunia. Petra itu salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, nomor 2-nya Madainus Soleh. Petra itu ibu kotanya Nabatea. Nabatea itu negara yang dibangun oleh Nebayot, anak sulungnya Nabi Ismail. Ibrahim punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Ishak nanti menurunkan Bani Israel, Ismail menurunkan bangsa Arab. Nah, hasil karya Arab lama itu adalah Nabatea, ya, itu negeri yang ibu kotanya tadi Petra dan didirikan oleh anak sulung Ismail, Nebayot namanya. Luar biasa.
Niku mengapa Nabi Soleh mukjizate unta keluar dari batu? Mergo sak pinter-pintere wong ngukir batu jadi bangunan indah ora bakal bisa ngukir batu menjadi unta yang hidup, nggak bisa. Wis sak pinter-pintere ngukir gak bakal bisa mengukir unta hidup berbahan bakunya batu, nggak bisa. Maka mukjizatnya adalah unta keluar dari batu. Nabi Musa mukjizate tongkat dipukulkan pada batu memancar air. Fangfajarat min husnata asrota aina, 12 mata air. Dipukulkan pada laut terbelah, dipukulkan, dijatuhkan menjadi ular besar. Karena ketika itu yang paling maju ilmu sihir, yang paling maju ilmu sihir. Jarene kula nggih dereng natos Sumerep. Ya. Di Mesir, ya, dulu negerinya Fir'aun, di Alexandria atau Iskandaria, itu sihire ngantos sakniki hebat. Wong jarene ya napa-napa jarene kula nggih mboten ngertos napa betul napa mboten. Enek bazar toko rame-rame ngeten niku. Niku lokasine ten rumah sakit. Jadi rumah sakit disihir hilang seminggu, terus digawe lokasi basar. Bar basar mari dibalekne meneh, hebat kan. Tapi kok apa tenan kowe mbuh mung jenenge cerita. Jarine ngoten, saking hebate sihir di sana. Wallahu alam, napa leres sama kula namung ngrungokne, ya. Itu seperti itu. Mengapa Nabi Isa mukjizatnya menghidupkan orang mati? Karena yang maju ketika itu ilmu kedokteran. Palestina di bawah jajahan Romawi. Tapi sak pinter-pintere dokter orang bakal bisa mengembalikan nyawa yang sudah terlepas. Nguripne wong neh gak iso. Nah niku Pak vampir film, Dracula film. Di kenyataan tidak ada. Nabi Isa atas izin Allah ya, menghidupkan kembali orang yang telah wafat. Quran, nah ini balik mukjizat Nabi Muhammad, karena zaman itu sing paling maju peradabane sastra. Ada lomba puisi tiap tahun ya, di UKAS dan Dulmajas ya, pasar gitu ya ketika itu, yang nanti juaranya digantung di Ka'bah puisinya, mu'allaqah namanya. Ini sastranya luar biasa. Nah, genandingi itu maka mukjizatnya adalah berupa Al-Quran. Nah hebatnya ten pundi Pak Quran. Ya, mungkin harus punya waktu tersendiri. Tapi ngeten mawon contoh sederhana, entah pun nanti kalau sampai akan pendidikan apa dereng. Kasur rusak. Iku kok ngarep kasur rusak, kok mburi kasur rusak. Telolet, nulis telolet. Iku kok ngarep ya telolet, kok mburi ya telolet. Genjengan jajah. Telek kelet. Iku ngarep ya telek kelet, kok mburi ya telek kelet. Niku ten Quran ada dua petikan ayat yang dari depan dari belakang sama. Kulun fi falakin. Kaf lam fa yak fa lam kaf. Kok mburi nggih mboten. Karo robbaka fakabbir. Robbaka fakabba. Kok ngarep ya robbaka fakabbir, kok mburi ya robbaka fakabbir. Mungkin lah bahas ngeten iki duwa ngene bape lintum budal mawon. Terus mboten wonten ya pintere sastra kaya apa menandingi Al-Qur'an. Tetapi ya sing bisa menikmati indahnya Quran nggih yang nyuwun sewu seneng sastra. Ya, maca ndelujur gak ya kurang bisa menikmati indahnya. Tapi lak ngerti sastra nikmat banget. Nikmat banget. Pun balik-balik. Jadi Quran itu kalamnya sudah berbeda, uslubnya, tata bahasanya itu sudah beda dengan kalam manusia. Wong Quran kalih hadis mawon pun beda tuh.
Jadi bahasa Quran kali bahasa hadits itu sudah berbeda. Apa meneh karo kalame awake dhewe. Hayata pun mboten bandingane. Hebatnya malih contoh. Jenenge ijaz adabi, kemujiatan berupa bilangan atau angka. Setahun itu 365 hari. Ten Quran kata yaumun maknane dino itu disebut sebanyak 365 kali. Deres Quran ko alif lam mim ko Fatihah sampai An-Nas dikelompokne kata yaumun, maka nanti jumlahnya 365 kali. Podo karo jumlah hari dalam satu tahun. Allahu Akbar. Ini jadi ijaz adabi. Syahrun maknanya bulan. Kata syahrun ten Quran disebut sebanyak 12 kali. Deres Quran ko Fatihah sampai An-Nas akan menjumpai kata syahrun sebanyak 12 kali. Sama dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Sawasra besar ya rolas, Januari, Februari, Maret ya rolas. Pokoknya kalender ndiae kapan setahun 12 bulan. Sampai mau nggawe kalender sak tahun 10 bulan ora payu. Nyalai undang-undang kan sudah ditetapkan di Quran ya seperti ini. Sing kalam dalam mushaf bacaan Quran yang kita baca setiap hari itu kok dikatakan kalamnya manusia, maka yang mengatakan itu adalah kufur dan diancam oleh Allah dengan neraka sakor. As-sardu yaqulu al-mu'allifu innaman sami al-Qur'ana wa qala innahu min ta'lifi basyarin faqad kafar. Sesungguhnya orang yang mendengarkan Quran, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Krungu ngono kuwi kok terus sapa kuwi meng ya wonge iso ngarang bayane ngene ya. Padahal jelas-jelas kalamullah kok ngarani itu gunemane menungso. Beda meneh kalau suaranya kok apik men sapa sing maca itu wajar ya, itu kan suara orang yang membaca. Sapa qiraah enak. Tapi kalau mengatakan idza waqa'atil waqi'ah kemudian dikatakan itu susunan manusia, buatan manusia, maka orang yang mengatakan itu adalah kufur. Wallahu au'ada man qala hada bisaqor, dan Allah mengancam mereka yang mengatakan hal itu dengan neraka sakor. Falafdu la yastati'ul insanu ayya'ya bimithlihi. Secara lafaz saja Quran sing berupa lafaz itu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku belakangnya sendiri dal semua. Sajak persamaan bunyi akhir, kemumu di dalam semak jatuh melayang selaranya, meski ilmu setinggi tegak tidak sembahyang apa gunanya. Pantun berirama. Teklek kejebur kalen timbang golek anggur balen. Seterusnya ada keindahan persamaan bunyi akhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan manusia nggak bisa buat yang seperti itu. Musailamah al-Kadzab dulu pernah membuat Quran palsu, tapi ya diguyu wong. Karena nggak cocok. Enak kalimatnya nguri podo, il semua, tapi nggak cocok karo kenyataan. Lah Kanjeng Rasul sudah enak karo kenyataannya podo. Karo sejarah itu sama. Ayatnya begini, sejarah membuktikan seperti itu. Waktu surat Rum ayat 1 sampai 5 turun, itu kan kondisinya ketika itu peperangan antara Romawi melawan Persia. Jadi peradaban tinggi ketika Islam disebarkan mula pertama itu yang negara adidaya adalah Romawi dan Persia. Tetapi
Romawi dalam keadaan jatuh, Persia naik daun, puncak kejayaannya. Di Persia di atas, Romawi di bawah. Nah, kalau ada perang itu kan biasa menungso ki ngewangi, bolo A, bolo B kan biasa. Umat Islam juga gitu. Umat Islam musuhnya kafir Quraisy. Nah, itu cik babat awal ya. Nah, adidaya yang sedang berperang Romawi melawan Persia. Ketika mula pertama Romawi kalah, Persia menang. Kafir Quraisy senang soalnya bolo. Jadi kafir Quraisy bolo Persia, umat Islam bolo Romawi. Karena podo-podo duwe kitabe ya, yang umat Islam dengan Romawi itu Nasrani. Nah, sing kafir Quraisy sing disembah berhala iku ndukung Persia yang disembah api ya. Podo-podo nyembah makhluk ya. Podo-podo menyembah berhala. Nah, ketika perang Romawi kalah, kafir Quraisy ngoyahi ngelok-ngelok umat Islam, awakmu ben yo tak iyek-iyek kaya kae, bolomu kalah ya. Cara Jawane ngoten kira-kira. Nah, kok ya turun ayat ini tentang Ar-Rum 1 sampai 5. Di mana dikatakan di situ nanti keadaannya terbalik, ganti Romawi sing menang, Persia sing kalah. Diucapkan di situ. Nah, ini mukjizat karena ketika turun itu belum terjadi. Kafir Quraisy yang guyu, kaya mungkin Persik kok musuh Barcelona menang, cara bal-balan ya. Kira-kira kaya ngono ya. Jadi ya kaya mungkin seterusnya. Tetapi sejarah memang membuktikan bahwa Romawi akhirnya mengalahkan bangsa Persia dan tahun penyebutannya juga seperti sekitar 9 tahun bibit isinin, kemudian umat Islam senang. Nah, seperti ini kan cocok kalimatnya begitu turun kepada Rasulullah seperti itu, sejarah ya, kenyataannya sama dengan itu. Nah, surat yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab tidak seperti itu. Kita lanjutkan. Di secara lafaz saja manusia tidak bisa membuat yang seperti Quran. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Kok menungso karo jin kumpul untuk membuat yang seperti Quran, nggak akan bakal bisa. Itu jaminan dari Allah. Bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Walaupun saling tolong menolong. Alhamdulillah, kula kan seneng syair, kula niku kan seneng nulis puisi ya, jadi sakit menikmati sastra. Nah, ya, saya seneng sastra, sehingga kalau baca Quran ada perasaan gimana gitu ya. Nah, repotnya sing seneng sastra itu tidak angger wong, kadang-kadang kesuwen, enggak serantan ya. Wong arep muni ngalor ngono cek laren belok-belok ampre indah. Gampangane ngono. Dan kalau ingin belajar sastra, kalau di pondok ilmune balaghah. Ilmune balaghah. Walafa Pak kok balaghah. Nahwu sorof mawon mboten gaduk napa malih balaghah. Nek ten Lirboyo kelas 3 sanawiyah sien zaman kula Johar Maknun kitab. Saniki dados aliyah. Wa amal kalamud dati. Nah, sekarang kalau itu tadi kalam sing bangsa mushafnya yang bangsa ada suara ada huruf. Yang kalam dati yang merupakan sifat kalamullah, bahwa sifatun datiyatun lillahi kasairi sifatihi la yajuzu akan ayakun lahu syabihun. Nah, kalau kalamullah yang dati yang merupakan sifat kalam ya,
kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor, kalam, yang sifat kalam itu ya tidak serupa dengan makhluk. Jadi ya tidak berupa suara, tidak berupa huruf, tidak ada awal, tidak ada i'rab, tidak ada akhir, pun ya tidak seperti kalamnya kita. Kapan hari kan sudah kita singgung, al kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wati wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun tuma harfun ja'ali maknan. Itu yang dimaksud adalah kalamnya kita, kalam manusia. Qolal mu'allifu rahimahullah wa man wasofallaha bimaknan min ma'anil basari faqad kafar. Barang siapa mensifati Allah dengan suatu makna, dengan suatu sifat, dengan suatu keadaan dari makna-makna manusia, maka telah menjadi kafir. Awake dhewe punya sifat, kemudian Allah punya sifat. Nah, sifatnya Allah disifati karo sifatnya awake dhewe. Nah, itu kufur. Faman absara hada iktabaru. Barang siapa melihat hal ini hendaknya mengambil pelajaran. Kon hati-hati, ojo gampang mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia. Dan ini sering terjadi di pembicaraan. Contoh, ini kok langsung dihukumi kafir mboten nggih. Ini nanti uraiannya panjang. Ojo gampang ngafirke wong ini ya. Ini awake dhewe ndamel hati-hati. Contoh, awakmu jadi arep rabi. Kapan kamu nikah? Terserah yang di atas. Nah, jawaban terserah yang di atas ini awake dhewe ora usah gawe, tidak usah dipakai. Jadi, seakan kan tapi ojo kemudian kafir ojo. Nah, dia mengucapkan itu yang dimaksud tidak seperti itu, ngoten nggih. Awake dhewe harus hati-hati. Yang penting awake dhewe tidak mengatakan seperti itu. Nanti kalau punya keyakinan Allah di atas kan menjadi repot. Ada buku misalnya mencari Tuhan yang hilang, misalnya ya keren koyok mencari Tuhan yang kapan hilangi gitu ya. Ini kan repot ya. Awake dhewe ora usah ikut-ikutan yang kayak gini. Tidak usah ikut-ikutan yang kayak gini. Dan Tuhan pun tersenyum, ora usah. Tidak usah menggunakan kalimat seperti ini. Tapi yo ojo kemudian langsung mengvonis kafir orang yang mengatakan seperti itu, karena bisa jadi yang dimaksud tidak seperti itu. Ketika misalnya disebut tabasam, ya yang dimaksud adalah ridho, ya Allah rela. Jadi yang penting awake dhewe ora usah kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kayak gitu. Nah, bisa menyebabkan kufur tadi. Allati yang muhdathatun qaulan aw i'tiqadan, baik berupa ucapan maupun secara i'tiqad. Fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Li'annahu kadzaba qaulahu ta'ala, karena berarti dia telah menganggap bohong ucapan Allah atau kalimat Allah atau kalamullah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Di nas Quran wis jelas Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Lah kok enek wong ngarani Tuhan di atas. Nah, di atas itu berarti ada arah. Ya, kalau ada arah berarti podo karo makhluk. Lanjutnya, famin sifatil basaril huduti, famin sifatil basari al hudutu, termasuk sifat-sifatnya manusia adalah hudud, baru. Misalnya awake dhewe lahir, kemudian Allah juga dikatakan lahir, nggak boleh. Tuhan lahir tanggal sekian, tidak boleh. Wakatawuru, berkembang, awake dhewe mana punya anak, Allah tidak punya anak. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanak, tidak berkembang. Wal infialu, emosi,
mesunggep bojo awake dhewe gitu. Allah tidak seperti itu. Jadi jangan sampai sifat-sifat makhluk ini disandarkan kepada Allah. Wa ta'atur tompo labet, kesel, panas, sumu, ini nggak usah diterapkan pada Allah. Walau warna, wal harokah gerak, ini nggak boleh. Ada sementara kalangan yang karena mendasarkan diri pada hadis yang derajat hadisnya masih membingungkan, poyang-payingan, ya, menganggap Allah itu berambut keriting. Nah ini bahaya, berambut keriting, ya, ada seperti itu. Wasukunu, gerak yang nggak boleh. Allah turun misalnya dari langit A ke langit B, nggak boleh, karena itu adalah sifat makhluk turun itu. Walaupun ada juga ya, orang yang menganggap di sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia, turunnya podo karo turunnya awake dhewe, ya, turun dari atas ke bawah, nggak boleh. Pemahaman seperti itu adalah kufur. Ya, kalau rahmatnya yang turun, nah itu memang yang dimaksud seperti itu. Orang kok terus Allah turun kaya awake dhewe begitu ya. Wasukunu diam. Jadi gini, bergerak itu lawannya adalah diam. Ini kalau di filsafat kontradiktoris. Nanti kalau awake dhewe membuktikan sifat idam itu pakai ini, ya. Ada istilahnya daur tasalsul, ya. Untuk memahami sifat idam itu diupamakan dahulu Tuhan itu kudus, ya. Diupamakan dulu Tuhan itu kudus. Nanti kalau tidak kudus nggak masuk akal, berarti satu-satunya yang mungkin adalah idam. Nah kudus ada dua, daur karo tasalsul. Daur itu ubeng-ubengan. Tawakuf syai'in ala syai'in akhara tawakkuf alaihi. A dari B, B dari A dari B, B dari A. Ndok kopitik, pitik kondok. Ndok kopitik, pitik mubengai. Ini dari sekolah wonten teori biogenesis. Omni vivum ex ovum, omni ovum ex vivum. Makhluk itu berasal dari telur, telur berasal dari makhluk hidup. Tokoh-tokoh Francisco Redi, Lozaro Spallanzani, Louis Pasteur, lari sekolah. Jadi diam lawannya bergerak. Tapi kedua-duanya ini sifat makhluk, tidak boleh diterapkan pada Allah. Lah terusnya lah mboten diam mesti gerak, mboten gerak mesti diam. Nah ini sifat makhluk, ya baik gerak maupun diam nggak boleh diterapkan pada Allah. Kalau pada makhluk terserah. Awake dhewe saya sedang bergerak berarti sedang tidak diam. Aku ini diam berarti sedang tidak bergerak. Jadi milih salah satu. Orang iso milih salah loro. Utawa gak milih blas. Orang meneng ya ora ubah itu nggak mungkin. Terus piye orang meneng ya ora ubah. Utawa ya ubah ya meneng. Itu nggak bisa, ya harus salah satu. Tetapi itu terjadi pada makhluk, tidak terjadi pada Allah. Itu sifat makhluk, nggak boleh diterapkan pada Allah. Watahayyuz, menempati ruang. Nah ini lari-lari sekolah. Pengertian zat istilahnya zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu pengertian zat anak SD. Sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ini menempati ruang, ya ini ruangnya, ya. Ada massa, ada beratnya. Itu zat atau materi. Tetapi zat Allah tidak seperti itu. Tidak butuh tempat. Allah mewujud,
tanpa panggonan, ra ono bentuk, rupa, ukuran, tidak butuh tempat. Tidak ada bentuknya, tidak ada ukurannya. Sak kilo, 2 kilo, sak meter, 2 meter, enggak, tidak seperti itu. Watahayyuzu bil makani wa ma asbahadalika, dan sifat-sifat serupa seperti itu semuanya enggak boleh. Kullun hada min sifatil basyari, semua itu masing-masing adalah sifat-sifat manusia. Famani takoda anallaha muttasifun bihada, barang siapa punya keyakinan bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat ini tadi, au qalahu bilisanihi faqad kafara, atau mengucapkan dengan lesannya, maka telah menjadi kufur. Maka apa dhewe hati-hati, ora usah bermain-main dengan, termasuk nyuwun sewu. Ojo gampang ini, terserah sing ngecat Lombok, ini ya, ora usah. Terserah sing ngecat Lombok, ini kadang-kadang muncul juga. Ya pun mboten saya Allah mboten mawon, ya. Terserah sing kuwasa. Tapi ya jolak nek kemudian orang itu langsung kadang belum ngerti, ya. Kadang maksudnya tidak seperti itu. Muhda li'anna sifatihi fasifatullahi la tusbihu sifatil basari, sifatnya Allah tidak serupa dengan sifatnya manusia. Lah bagaimana Allah bersifat sama, artinya mendengar, kita juga mendengar. Allah melihat, kita juga melihat. Ya kembali ke pelajaran kalau wingi, sama hanya dari segi lafaz. Sama Allah, kita juga sama, itu hanya segi lafaz, podo-podo samai, tapi hakikatnya berbeda. Sama kita, mendengarnya kita, karena ada bunyi. Bunyi timbul karena getaran. Nah, lari-lari fisika ini. Bunyi timbul karena getaran. Itu awake dhewe enek swara gini. Nah, ini baru pendengar. Tapi Allah mendengar sejak azali. Durung enek apa-apa, durung enek swara, durung apa-apa, Allah sudah bersifat sama, sudah mendengar. Bahasane awake dhewe melihat kita itu kan cahaya mengenai benda mantul masuk ke mata kita. Baru kita bisa melihat benda itu. Makanya kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa melihat. Tetapi Allah sebelum ada cahaya, sebelum ada bendanya, Allah sudah bersifat basor, sudah melihat. Jadi sama hanya dari segi lafaz, tetapi pengertiannya berbeda. Allah hidup, kita juga hidup. Hidupnya kita berbeda dengan hidupnya Allah. Kita ada nafas, oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, makan, butuh karbohidrat dan sebagainya. Allah tidak seperti itu. Fasifatullahi la tusbihu sifatil basari. Li'anna sifatihi qadimatun, karena sifatnya Allah itu qadim, tidak ada awal. Wa sifatihim muhdatsatun, sifatnya awake dhewe baru. Jenengan ngerti sakwise belajar. Jenengan ngerti badhe ngaji niki menjadi ngerti. Ngertine jenengan sak badane belajar, ngertine kula sak badane maca. Allah ngertinya ya sebelum ada apa-apa ini sudah ngerti ya. Ora atik belajar, ora atik sinau, ora atik maca. Wala musabihata bainal qadimi wal hadithi, dan tidak ada keserupaan antara yang qadim dan yang hadis atau yang kudus, yang dahulu yang tidak ada permulaan dan yang baru yang ada permulaan. Jadi kalau di ilmu kalam, di dalam ilmu tauhid, yang dimaksud baru itu
Ora kok terus kopiahe anyar mergo tas tuku, ya, bukan karena masjid karena baru dibangun, rumah sakit karena baru bukan seperti itu yang dimaksud. Baru artinya ada permulaannya. Masya wis elek, yo bangga disebut baru, karena makhluk semuanya adalah baru. Yang qadim adalah Allah. Wa qauluhu absara ka'annahu arada basarul qalbi la basarul aini idil ma'ani la tubsaru bil aini adatan. Di dalam ungkapannya Imam Tohawi ada kata-kata absara, yang dimaksud di situ adalah penglihatan hati, angen-angen, ora kok dengan pandangan mata. Amma qauluhu i'tabaro famuraduhu bi i'tabaro bil kufaril qailina bil mumatsalatil mustahiqina lisaqor. Yang dimaksud tibar di sini adalah awake dhewe harus angen-angen, harus berpikir, ya, mengambil pelajaran terhadap orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah punya keserupaan, punya yang serupa, punya pepadan, mumatsalah, punya yang mirip, di mana orang kafir itu berhak untuk masuk neraka sakor. Liyakufa an mithli dzalikal qauli alayal jamahu malazimahum minal adabi. Awake dhewe harus hati-hati ini supaya apa yang terjadi pada orang kafir yaitu neraka sakor tidak menimpa pada diri kita. Nah, repotnya banyak sekali di internet, di YouTube kajian-kajian yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Mobil wonten ingkang badhe tangkret nggih derengipun dipun lanjut terkait ini. Nyuwun sewu wanteng, nyuwun sewu paham napa mboten nggih? Soalnya menengi ada dua kemungkinan loh. Sing nomor siji paham saking pahame sehingga meneng paham rakyat takon. Sing nomor loro gak paham blas. Muga-muga sing pisanan ngoten lho nggih. Memang niki agak sulit ya, tapi awake harus belajar ini. Untuk saat ini penting sekali karena paham-paham lain itu sasarannya seperti ini. Di propagandanya kan Allah bertempat di arsy, di langit. Mohon sewu yang di tasawuf ada yang di dalam hati. Padahal yang dimaksud itu adalah tidak seperti itu. Jadi, di dalam hati ini selalu ingat kepada Allah, yang dimaksud itu pikir terus Allah terus gitu. Kalau terus Allah bertempat di dalam hati, bukan itu yang dimaksud, tapi hati selalu mengingat Allah. Nguwasi apa wae sing dikelingi Gusti. Torekoh niku lurus jika mutabarok. Sing nakrukke Konstantinopel, ini kan baru saja heboh Hagia Sophia ya. Nah, itu penakluknya kan Muhammad Thani Al-Fatih, Muhammad II Al-Fatih, 29 Mei 1453, telah mengapung 52 hari dengan 250.000 tentara. Itu ada filmnya ya. Nah, si Al-Fatih ini pengikut Torekoh Naksabandi karena gurunya Syekh A'aq Samsuddin juga pengikut Torekoh Naksabandi, Syekh Bahuddin An-Naksabandi.
Nah, ten Indonesia niki Qadiriyah kalih Naksabandi kan sudah jadi satu, Qadiriyah wan Naksabandiyah. Ini dulu masih satu-satu. Syekh Ahmad Samsudin itu Thariqah Naksabandi. Muridnya Syekh Al-Fatih Muhammad Thani Al-Fatih penakluk Konstantinopel juga Naksabandi. Nah, pasukane semuanya juga Thariqah, macam-macam Thariqah. Thariqah macam-macam. Ini juga jaminan bahwa Thariqah yang lurus loh, soalnya nanti kita nggak usah bicara yang menyimpang, yang bagaimana, ya, yang lurus ya lurus. Ya, pokoknya apa ya, untuk zaman ini cara singkat untuk usul ya Thariqah itu. Ini perkopeh pun benar Pak Juhal Putu Tegalarung misalnya kuat-kuat ini macam ya bahwa itu iya tapi setelah saya pelajari dan ngalami sedikit-sedikit lah ya. Ini ojo sampai antipati karo sing jenenge Thariqah. Bahwa awake dhewe enggak masuk ya silakan aja, tapi jangan kemudian antipati sampai ngelok-ngelok dan seterusnya. Karena rata-rata kiai-kiai yang sampai pada mukasafah, yang sampai pada terbukanya hijab untuk saat ini yang paling banyak juga dari kalangan Thariqah. Mungkin sebagai anak ini untuk menghadapi serangan pemahaman yang berbeda itu gimana? Nampaknya kita itu kalah secara media, karena media itu kita kalah. Propaganda kita kalah, sehingga pemahaman ini kadang-kadang menyebar luas bahwa Allah itu disifati sama dengan makhluk. Yang duduknya Allah yang duduk, Allah itu berdirinya Allah yang berdirinya. Ya itu yang repot ini. Ya. Niku sajane ngeten. Satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya NU harus menguasai media sosial. Harus menguasai internet. Internet harus kita isi dengan kajian-kajian kita. Mulanya saya setuju sekali kalau malam ini ngaji di syuting, di YouTube kan. Mulai Pak Juhal terkenal, orang kok masalah itu nih, ya supaya yang dengar ini juga orang banyak. Akhirnya harus ngisi, menguasai, diisi oleh tayangan-tayangan kita, tulisan-tulisan kita. Lah diskusi secara dep-depan, setahu saya hampir pasti dimenangkan oleh Ahlus Sunnah. Oh enek kalah tuh ya saking semua wakilnya kurang tepat ya. Ini ya. Itu hebat banyak sekali para dan sekarang di YouTube banyak juga sudah dari kalangan pesantren yang mengisinya, terutama fenomena Gus Bahak itu yang luar biasa, alhamdulillah. Dan setelah itu turunannya juga banyak sekali, ada Gus Dewa dan Gus-Gus yang lain. Harus dikuasai. Kemudian juga karena saya itu senang syair, senang puisi, saya juga bikin syair itu untuk mengkanter itu dan untuk mengajari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mudah. Saya bikin syairan yang kalau dibuat pujian ya otomatis belajar. Nah, kalau perlu ndek kene pujian itu ya enggak masalah. Contoh sederhana ini. Tadi saya singgung ya. Allah mau sudah ya. Yen ati gambar Allah mangkene gambar Allah mangkene Allah rangono yo ra mangkene ngenali Allah
asma kalian sifat, resepe asma kalian sifat. Kalau hati kita, pikiran kita menggambarkan Allah seperti ini, berarti Allah tidak seperti itu. Allah kok raksasa, berarti ya ora kaya raksasa. Gusti Allah kaya cahaya, berarti ya ora kaya cahaya. Kalau hati kita menggambarkan Allah seperti itu, pasti tidak seperti itu. Lah edek kaidah awale mahma tasawwarta bibalika fallahu bihilafi dalika. Kalimat itu tak terjemah bebas melalui pikiran tadi. Lah terus piye ngenali Allah kelawan makrifat? Kalau ingin mengenal Allah dengan cara makrifat, neresepe asma kalian sifat. Ini Thariqah sudah mulai. Jadi ya, zikir Allah, la ilaha illallah dan seterusnya sampai meresap mendarah daging. Katanya Thariqah itu apa namanya? Zikir itu kalau sudah seluruh anggota badan ini kan zikir semua. Dan saya pernah menyaksikan seseorang yang ini kejut kuwabeh gini ya, saya berharap insyaallah ya. Ini tersepe asma kalian sifat-sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Din diresapi dimaknani ya. Nanti bisa makrifat pada tahapan tertentu. Belajar wujud idam bako itu dasar. Jadi satu memang harus menguasai internet, media sosial. Mau tidak mau seperti karena zamannya sekarang itu. Nah itu dikuasai oleh orang sih nggak benar ya eman-emani banget. Nah, repotnya kan kadang-kadang semua yang dia dianggap benar lah itu kacau. Jadi itu caranya demikian. Mana Pak Umar ya nanti di share. Salah satu caranya demikian. Kalau misalkan tidak ahlinya, nggak ahli di bidang itu, jauh rasa debat di bidang itu, repot nanti barang kalah dianggap ahli sunnah kalah, NU kalah padahal gara-gara sing makili sing nggak iso gitu aja, karena berat, itu berat. Ada teknik tersendiri bagaimana debat. Saya pernah di SMS, Pak, ini murid saya di MAN dulu, di MAN Ngelawak sini, tapi nggak menyebut nama. Hanya dia SMS-nya begini, Pak, setelah saya mengadakan penelitian dengan dosen saya, ternyata amaliyah NU salah semua. Nah, ngono tuh, SMS ngono. Ya tak walesi toh, tak wales. Setelah saya mengadakan penelitian, ternyata amaliyah NU benar semua. Kula menjawab ngoten ya, kula wali tok. Ora kok terus reno-reno. Ya, Pak, kiai kok suka mengkafirkan kelompok lain? Apa tidak sebaliknya mereka suka ibu wali itu orang-orang reno-reno ya. Kadang-kadang kita ya itu butuh strategi tersendiri. Kayak tinju nih Muhammad Ali nih oleh kadang-kadang di badannya di tenering, di jendul nih, bener ora kok kelawan tok. Ora kok nungu tok. Kadang-kadang bertahan, tapi akhirnya iso mengaji ada seninya tersendiri. Sami kalih yang sering saya katakan di sini. Gusti Rasulullah tidak mengajarkan, tidak mencontohkan, tidak memerintahkan istighosah. Ya ora usah awake dhewe ndudune dalil diwalek tok wae. Tapi kan tidak melarang, ngono wae ya. Rasulullah tidak memerintahkan, tidak mencontohkan, tapi kan tidak melarang, ngono wae. Ya pancen gak apa dalile ya ora apa-apa, tapi dibalik ngono ngono ya mesti akan berpikir. Dibutuhkan tata cara bagaimana kita berdiskusi dengan pihak lain. Saya kira demikian ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Li khamsatun qutfi biha kharral wabail khatimah al mustafa wal murtado wa na'ma wal fatimah. Allahumma ya Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana umuraddini wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al ahadu al fardu as-somadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.